Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua. Shalom saudara dan sahabatku, komunitas Mazmur 112. Kita jumpa lagi dalam pengajaran kepemimpinan yang darurat, kondisi kepemimpinan yang darurat. Masih dalam konteks pengajaran membangun sistem keluarga yang sehat dan berfungsi. Namun ini ketika kondisi itu tidak berjalan normal, di mana yang seharusnya laki-laki mengambil kepemimpinan di dalam keluarga dan istri atau kaum perempuan menjadi penolong yang sepadan. Namun kadang-kadang kondisi ini tidak normal, di mana kaum pria masih enggan untuk mengambil tanggung jawabnya. Nah, dalam kondisi ini, apa yang harus kita buat? Mari kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan dalam contoh Deborah dan Barak dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-24. Ini yang saya sebut kondisi kepemimpinan darurat. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan ini. Allah perancang keluarga, Allah perancang kepemimpinan. Hamba memohon penjelasan daripada-Mu, sehingga kebenaran-kebenaran ini akan berfungsi dan dapat diterapkan, dan kaum perempuan maupun kaum pria akan memahaminya, dan oleh kebenaran firman ini masing-masing akan mengambil tanggung jawabnya yang benar. Namun dalam keadaan darurat pun Tuhan mampu memakai kaum perempuan untuk menyelamatkan sebuah keadaan. Mohon berkat-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Saya sebutkan ini kondisi kepemimpinan darurat. Kaum perempuan pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Nah, Deborah dan Barak adalah pemimpin-pemimpin di dalam bangsa Israel. Hakim-hakim mencatat bahwa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentara dari Yabin bernama Sisera. Ia tinggal di Haroset Hagoyim. Ia mempunyai 900 kereta besi. Dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan sangat keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Saudara, inilah kondisi yang dihadapi oleh bangsa Israel. Mereka melakukan kejahatan dan Tuhan mengizinkan Raja Kanaan, Yabin, dengan pemimpin pasukan yang bernama Sisera
menjajah mereka, menindas mereka selama 20 tahun. Saudara ingat, jika di dalam rumah tangga kepemimpinan yang seharusnya dipegang oleh pria, tetapi pria tidak memberi respon yang benar, lihat kondisi ini. Dikatakan di dalam Alkitab, orang Israel berseru kepada Tuhan. Dan pada masa itu Deborah seorang nabiah memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Deborah menyuruh orang memanggil Barak. Mengapa? Karena Tuhan sudah berbicara kepada Barak lebih dahulu. Dan sekarang Tuhan datang kepada Deborah. Barak yang tinggal di Kedes, daerah Naftali, menyuruh utusan ini untuk berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tuhan sudah berbicara kepada Barak. Dan kata-kata itu dikutip oleh Deborah untuk disampaikan kepadanya oleh utusannya. Lalu jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Artinya, Barak hanya akan mau maju kalau bersama-sama dengan Deborah. Oke, ini Deborah punya respon. Ini yang seharusnya kaum perempuan punya respon dalam kondisi kepemimpinan darurat. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Kaum pria yang saya kasihi, para suami yang terhormat, jika engkau enggan mengambil kepemimpinan di dalam rumah tangga, Tuhan bilang oke, saya akan berikan itu kepada perempuan. Kaum perempuan bersiap. Lihat kondisimu. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Baru Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, saudara lihat cara Tuhan bekerja. Ada seorang yang bernama Heber. Ia ini keturunan Musa. Nanti istri Heber ini yang bernama Yael, dialah yang akan dipakai sebagai ujung tombak dari Deborah. Cara Tuhan bekerja. Dan Heber ini telah memisahkan diri dari suku Keni. Dan ia tinggal di Saanaim dekat Kedes. Setelah didengar oleh Sisera bahwa Barak telah maju ke Gunung Tabor, maka ia mengerahkan 900 kereta besinya dan seluruh rakyatnya dari Haroset Hagoyim ke Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah. Sekarang lihat, Deborah yang memimpin, bukan Barak. Deborah yang memerintah. Bersiaplah. Sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Deborah menguatkan Barak. Ayo, hari ini Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Ya puji Tuhan, Barak pun mengikut. Turunlah Barak dari Gunung Tabor. Dan 10.000 orang mengikuti dia. Lalu Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak.
Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup, dan Sisera berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael. Siapa Yael? Ini istri Heber tadi. Orang Keni, masih keturunan Musa. Sebab ada hubungan baik antara Yabin dengan Heber. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu Sisera mampir dan Yael menutupinya dengan selimut. Kemudian Sisera meminta minum dari Yael. Yael memberikan minum dan menutupinya kembali dengan selimut. Lalu Sisera berkata kepadanya, "Kalau ada orang yang bertanya kepadamu, apakah ada orang di sini? Jawablah, tidak ada." Tetapi Yael nggak pedulikan kata-kata itu, yang mengambil patok kemah dan palu mendekati Sisera diam-diam. Lalu dilantakkannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sementara Sisera telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah Sisera. Musuh itu mati di tangan perempuan. Ketika itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata, "Mari, akan kutunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Musuhmu itu loh, yang sebenarnya Tuhan sudah serahkan kepadamu, tapi kamu tidak mau maju." Lalu masuklah Barak, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Kaum pria yang saya kasihi, janganlah enggan mengambil kepemimpinan. Mari berkaca di sini. Ambil kepemimpinan, bekerja bersama-sama dengan istrimu, ucapkan berkat imamat, tegakkan kepemimpinan, bertumbuh di dalam iman secara pribadi sehingga bisa bertumbuh bersama-sama. Jika tidak, Tuhan akan serahkan itu kepada perempuan. Memang musuh akan dikalahkan, tapi engkau menjadi pemimpin yang kedua akhirnya. Ingat, Yakob dan Esau. Esau diberi hak kesulungan, tapi menganggap remeh, bahkan jual dengan semangkok kacang merah. Yakob tahu makna berkat itu. Yakob tahu makna kesulungan itu. Saya percaya Deborah mengerti makna panggilan Tuhan untuk melaksanakan tugas yang ia percayakan. Nah, kembali ke sini. Demikianlah cara Allah menundukkan Yabin pada hari itu di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin sampai mereka melenyapkan Yabin dari Kanaan. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kisah sejati ini dalam hubungan dengan kepemimpinan pria dan wanita di dalam keluarga? Yang pertama, sesungguh-sungguhnya pertama-tama Tuhan sudah datang terlebih dahulu kepada Barak dan meminta agar Barak maju menghadapi Sisera. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangannya. Lihat ayat 6. Ulangan kata-kata yang dibuat oleh Deborah. Yang kedua, ketika Barak tidak merespon pada penugasan pertama, maka Tuhan meminta Deborah maju dan Deborah segera respon. Kaum perempuan, jika kondisi keluargamu tidak normal, pria enggan mengambil tanggung jawab, ambil tanggung jawab itu dalam kerendahan hati. Tuhan menyertaimu. Dan Deborah, sikap rendah hatinya ditunjukkan dengan bersama-sama dengan Barak yang siap berperang karena Deborah maju. Mereka bersama-sama menyerang Sisera. Kadang-kadang begini ibu-ibu, kita harus juga menggandeng tangan suami kita yang masih lemah. Ya, tolong dia untuk bersama-sama maju. Tuhan bisa memakai kita, tapi dalam sikap rendah hati. Amin. Yang keempat, Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan yang bernama Yael melalui kepemimpinan perempuan yang bernama Deborah tadi. Yang kelima, jadi baik laki-laki maupun perempuan harus segera merespon jika Tuhan memerlukan engkau.
Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menegakkan kemenangan yang seharusnya menjadi bagian dari umatnya. Jadi, jangan bermalas-malas dan tidak mau tahu tentang panggilan Tuhan. Angkat tilammu dan sembuhlah. Ambil tanggung jawabmu dan pulihlah rumah tanggamu. 7. Tuhan mampu melenyapkan segala penghalang yang menyusahkan kita. Asalkan kita terus berseru kepadanya. Ingat, Yabin lenyap dari Kanaan. Sisera pun tewas. Jadi jika laki-laki tidak mau respon terhadap Tuhan, tugas yang Tuhan beri, perempuan ambil tugas itu dengan rendah hati dan berjalan bersama suamimu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Engkau pasti dipakai oleh Tuhan. Rumah tanggamu pun akan pulih, halangan itu pun akan diangkat oleh Tuhan. Tapi ingat, dalam sikap rendah hati dan takut akan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara secara khusus. Tuhan, hamba berdoa untuk kondisi rumah tangga yang tidak normal, di mana kaum pria enggan mengambil tugas dan tanggung jawab dengan berbagai alasan. Kiranya istri mereka, para kaum perempuan dengan rendah hati, sujud di hadapanmu dan siap mengambil tanggung jawab ini. Lalu bersama-sama berjalan, memerangi musuh kesulitan yang menghadang rumah tangga. Hamba mohon berkat ini. Sebagaimana Deborah Tuhan beri berhasil, bersama-sama dengan Yael, musuh itu dilenyapkan. Demikian hamba mohon berkat atas tiap-tiap rumah tangga yang memerlukan model kepemimpinan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.